Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas Ferianto mungkin bisa memimpin doa dulu. Ya, Bu. Silakan, Nak Feri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Kak Feri yang telah memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ferianto, Ibu. Kak Ferianto, Hadir. Enigmaulia, Hadir, Bu. Eliza, Syarat hadir, Bu. Mariana. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak. Hadir Ya, semua, Bu. Bu. Nah, oke. Hari ini kita masuk di materi pertama. Itu akan. Ya, jadi anak-anak, hari ini materi kita itu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke ya, materi kita hari ini anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu peserta didik dapat memahami konsep kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja berdasarkan dalil Al-Quran ya. Dalam pembelajaran ini Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok menjadi dua bagian. Dua Iya, Bu. kelompok. Siap. Akan dicatat kelompoknya anak-anak. Jadi Ya, Bu. kelompok yang pertama itu membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, Jadi Bu. nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Nah, itu Ya, kelompok Bu. yang pertama, kompetisi dalam kebaikan. Kelompok kedua membahas tentang etos kerja. Ya, jadi anak-anak silahkan dibagi kelompoknya, dicari teman kelompoknya, dan didiskusikan materi kita yang tadi, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Ibu Bu. beri waktu untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, Bu. Kalau ada yang sudah selesai, ada yang sudah siap, angkat tangan ya. Kelompok 1 siap, Bu. Ya, oke. Kelompok 1, Nak Ferry sudah siap. Ya. Jadi, Nak Ferry, silahkan dipaparkan hasil diskusi kelompoknya tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya. Silakan, Nak Ferry. Ya. Baik, saya akan membacakan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan menurut ajaran Islam. Itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Saya akan membacakan bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minha
Ja walau Allah laja'alakum ummatan wahidah walakil li walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallah marji'akum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Silakan Amel. Amin. Ya, saya akan melanjutkan tadi membaca terjemahan yang dibaca sama Peri tadi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ya, itulah Bu presentasi dari kelompok 1. Bahwasanya kandungan surah Al-Maidah ayat 48 ini mengandung kebenaran Al-Quran. Ya. Bahwasanya ayat ini ya menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran, ya, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil. Yang kedua juga bahwasanya kandungan surah Al-Maidah ini juga ini adalah sebagai pedoman hukum, ya. Jadi Al-Quran ini sebagai ya pedoman untuk menetapkan hukum dan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Mungkin itu untuk dari saya, Ibu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 tadi menjelaskan tentang membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan ya, kompetisi dalam kebaikan, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, di mana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, ya, kemudian kita juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Ya, itu tadi hasil berhasil dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2 ya. Nah, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, kemudian lanjut untuk kelompok 2. Ya. Nah, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi bersama teman saya, Eni ya Bu. Di sini saya akan membacakan pentingnya etos kerja dalam kehidupan seorang Muslim dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Iya. Silakan, Kemudian
Kemudian kandungan dari surah At-Taubah ayat 105 ini, Ibu, ada 4 ya, Ibu. Artinya, pada ayat ini Allah mengajak umat Islam untuk bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian, yang kedua, pengawasan Allah, Rasul, dan orang mukmin. Pekerjaan dan amal perbuatan setiap individu selalu dalam pengawasan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Ini berarti setiap tindakan akan diketahui dan dinilai bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah. Kemudian, kandungan surah At-Taubah yang ketiga ialah kesadaran akan kembali kepada Allah. Artinya, ayat ini mengingatkan bahwa pada akhirnya setiap manusia akan kembali kepada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian, isi kandungan surah At-Taubah yang keempat atau yang terakhir adalah pertanggungjawaban kita di akhirat. Manusia Iya. akan diberitahukan tentang apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Ini menunjukkan bahwa akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Sehingga penting untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri A+. Ya, jadi kelompok 2 ini membahas tentang etos kerja ya, di mana termuat dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 ini kita diperintahkan untuk bekerja dan berusaha ya anak-anak ya. Nah, kemudian dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 juga kita diperintahkan untuk berbuat apa yang kita kerjakan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, di hari kemudian. Nah, itu anak-anak ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Tuh, materi kita hari ini. Nah, jadi pembahasan kita tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebagai umat Islam, kita hendaknya untuk selalu berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Dan tidak boleh bermalas-malasan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, sebagai seorang pelajar, kalian semua harus rajin belajar ya. Nah, jangan Bu. Siap. bermalas-malasan. Ya, adapun materi kita pada hari ini yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, menekankan pentingnya bersaing dalam hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Ya, Ya, Bu. ya. Dalam kompetisi kebaikan ini mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh dan meningkatkan kualitas diri secara terus-menerus. Etos kerja yang baik mencerminkan semangat, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta menjadi faktor utama dalam mencapai kesuksesan duniawi dan akhirat ya. Ya, Bu. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini anak-anak ya. Untuk minggu depan materi kita lanjut di penerapan ya. Penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat ya, itu materi kita minggu depan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Jadi, Bu. hari ini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.